Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan pagi hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu, firman Allah yang hidup, kabar gembira buat kami semua. Firman Tuhan yang menjadi pedoman kehidupan kami, menjadi penopang buat hati kami, memberikan kami kekuatan untuk kami menjalani kehidupan kami. Untuk itu kami memuliakan Engkau Tuhan pagi hari ini, lebih lagi di hadapan-Mu. Karena Engkau Allah yang layak untuk dimuliakan. Engkau Allah yang kudus, tidak bernoda, tidak bercorak. Tapi Engkau mampu Tuhan menghapir kami turun untuk menjadi sama dengan kami manusia. Bahkan Engkau berkorban bagi kami, menyelamatkan hidup kami, memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Terima kasih Engkau baik. Terima kasih Tuhan.
di pagi hari ini. Kita akan puji diri dengan kesungguhan hati. Oh Yesus, Engkau Raja Damai yang bertahta di kehidupan kami. Oh Yesus,
pelayanan di pagi hari ini. Mari Bapa berkati dan urapi kami. Pakai kami dengan heran dan ajaib Tuhan. Sembunyikan kami di balik kemuliaan-Mu. Biarlah bukan kemuliaan kami yang nyata dan nampak, tapi kemuliaan Allah yang turun di tengah-tengah kami. Bahkan kami semua yang ada di tempat ini Tuhan, bahkan yang ada di rumah Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lawat Tuhan, Engkau jangkau, Engkau jamah di dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat dan dahsyat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah boleh jadi dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan. Segala bentuk intervensi kuasa kegelapan dari pihak manapun juga yang datang menyerang kami dengan berbagai macam cara dan alasannya, kami ikat, kami patah, kami hancurkan, kami lumpuhkan kuasanya. Kami tangkap dunia kekelaman tertaruh sejurang maut hingga hari penghakiman Bapa tiba. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat, Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat, Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa di dalam kami. Roh Kudus tolong kami, pimpin kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau pergi dan biarkan Roh Kudus turun atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hari ini kami bersama dengan seluruh orang percaya di seluruh dunia merayakan kenaikan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Jadikan hamba juru bicara lain cakap di pagi hari ini untuk mengkomunikasikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berbicara bagi kami. Engkau tahu, Engkau mengenal kami masing-masing Tuhan, dengan setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Mari Tuhan ambil alih, mari Tuhan Engkau pimpin kami. Engkau bawa kami keluar dari setiap masalah dan persoalan. Kami hanya datang kepada Engkau, kami hanya berlari kepada Engkau, kami tidak datang kepada yang lain. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk kembali. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul yang pertama, ayat 9. Kisah Rasul pertama ayat 9. Sudah? Kalau sudah saya akan bacakan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Saya ulangi sekali lagi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, di sini dikatakan di awal daripada ayat ini, sesudah ia mengatakan demikian. Nah, kita akan lihat coba di dalam pasal sebelumnya. Ya, kita mulai dari ayat 7. Ayat 6. Mereka bertanya kepada Yesus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Terus, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang terjadi. Mereka mengatakan, mereka tanya sama Tuhan Yesus, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Yang mereka lihat, mereka pada saat itu
bangsa Israel adalah bangsa yang dijajah, bangsa yang dikuasai oleh siapa? Oleh Romawi pada waktu itu. Dan mereka berharap ada seseorang yang datang sebagai raja yang memimpin mereka keluar dari perbudakan, dari penjajahan. Nah, itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Kalau kita perhatikan baik-baik, mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, maukah Tuhan memulihkan Israel? Tapi Tuhan berkata, engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya, karena semua sudah ditetapkan oleh Bapa sendiri. Nah, itu yang terjadi, itu yang dijawab oleh Tuhan Yesus. Dibilang engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Menurut siapa? Menurut kuasanya, kuasa Tuhan. Jadi Tuhan sudah menetapkan itu. Karena apa? Bangsa Israel ini kalau mereka udah mulai bikin salah sama Tuhan, Tuhan menghukum mereka. Yang tadinya kalau mereka hidup benar di hadapan Tuhan, berarti apa? Mereka hidup dalam kemerdekaan, mereka hidup dalam kebebasan. Tetapi ketika mereka mulai berontak terhadap Tuhan, ketika mereka mulai kembali kepada hal-hal yang mulai kembali menyembah kepada Allah lain, dan itu yang terjadi, mereka akan ditumpas sama Tuhan, mereka akan disingkirkan sama Tuhan, menjadi orang-orang yang terbuang. Nah, itu yang terjadi kalau mereka jalan benar, jalan yang baik. Musa baru memberikan kesempatan buat mereka dan dia pergi naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Tuhan. Apa yang terjadi? Baru 40 hari Musa turun dan mendapati bangsa itu sudah membuat apa? Patung lembu emas. Bisa bayangkan itu terjadi. Baru hanya 40 hari mereka sudah begitu memberontak terhadap Tuhan. Padahal di sana ada Harun, ada para imam di sana, tapi tetap mereka menuntut hal yang berarti apa? Mereka masih tegar tengkuk. Nah, oleh sebab itu kalau kita perhatikan baik-baik, di sini di ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita perhatikan, ada beberapa peristiwa yang terjadi ketika Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Terus yang selanjutnya dikatakan bahwa ada sesuatu yang dia berikan kepada mereka, yaitu amanat. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ya, dia katakan pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Ini yang ditetapkan. Nah, dengan cara apa kita pergi? Kalau kita belum diperlengkapi, Tuhan mau perlengkapi kita semua untuk pergi, ya, untuk pergi kita menjadi berkat, kita menjadi kesaksian, kita menjadi menyampaikan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada. Nah, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya. Dan yang ketiga, dan ketika mereka menatap ke langit, apa yang terjadi?
Waktu ia naik itu, tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan, kita semua akan diangkat, dan kita semua akan dijemput untuk bersama-sama, ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, itu yang terjadi. Nah, untuk mempersiapkan ini, itu tidak mudah. Semasa kita masih hidup, selagi kita ada, mari kita persiapkan hidup kita. Kita menebus waktu kita yang sisa ini. Ya, kita menebus, kita mengerjakan itu bagi kemuliaan Tuhan, mempersiapkan hidup kita, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Tuhan. Itu tidak mudah dan tidak gampang, tetapi itu yang harus kita kerjakan. Kenapa harus kita kerjakan? Harus, satu keharusan harus kita kerjakan kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Harus kita kerjakan, kita kejar itu. Itu menjadi prioritas dalam hidup kita. Kejar, tebus waktu kita yang sisa ini. Mari kita melakukan segala hal yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, yang ketiga, dia pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Coba kita lihat dulu dalam Yohanes, dalam kitab Yohanes 14. Yohanes 14 ya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagimu. Perhatikan baik-baik di situ. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan di situ. Jadi ketika Tuhan pergi untuk menyediakan tempat dan Dia datang kembali untuk menjemput kita, para salibnya, dan dimanapun Tuhan berada, kita akan berada bersama dengan Dia. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi mari kita mempersiapkan hidup. Jadi Tuhan Yesus pergi. Ketika Dia pergi, Dia memberikan Roh Kudus kepada kita. Tidak membiarkan kita sebagai apa? Yatim piatu. Tuhan tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi Dia pergi, Dia menyediakan tempat bagi kita, tetapi Dia juga meninggalkan Roh Kudus, memberikan Roh Kudus kepada kita supaya apa? Dia menyertai kita selama-lamanya. Ya, Roh Kudus yang akan menginsafkan kita akan dosa, membuat kita mengerti sehingga kita keluar. Semakin hari semakin kita dipulihkan Tuhan. Semakin hari kita semakin bergairah dengan Tuhan. Semakin hari kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dia ada di dalam kita, Dia pimpin. Ketika kita mulai bikin salah, pasti jantung kita mau copot. Ya, itu yang terjadi. Berarti apa? Kita tahu bahwa di dalam hidup kita, di dalam hati kita, Roh Kudus ada tinggal. Oleh sebab itu,
Jangan taruh hati kita, jangan berikan yang lain. Kita menempatkan yang lain di hati kita. Dia adalah Allah yang cemburu. Dia adalah roh yang cemburu. Dia tidak mau hal itu terjadi. Tapi ketika kita melakukan itu, maka hati kita akan bergetar, jantung kita mau copot. Dan kita sadar dan kita kembali berbalik kepada Tuhan. Nah, ini yang terjadi di sini. Tuhan pergi dan menyediakan tempat. Karena apa? Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Coba dikatakan ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Ya, Tuhan menyediakan tempat bagi kita semua. Jadi ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita memberi diri kita dibaptis, kita diselamatkan. Ya, nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Mulai saat itu kita adalah warga kerajaan surga. Mulai hari ini kita adalah warga kerajaan surga. Dan Tuhan menyediakan tempat buat kita. Nah, oleh sebab itu, kalau Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita, mari kita bekerja dengan segiat-giatnya. Ya, kita bekerja dengan tuntunan daripada Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Kita bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Nah, itu yang kita harus persiapkan hidup kita. Persiapkan diri kita untuk bagi kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan datang, kita semua akan bersama-sama dengan Dia. Amin. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan mau supaya kita sendiri mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin. Gak mudah atau gak gampang, tetapi itu kembali kepada pribadi kita. Karena apa? Firman Tuhan berkata di ayat yang lain, roh memang penurut tapi daging lemah. Itu yang dikatakan, bahwa roh kita menurut tapi daging kita lemah. Ada sesuatu yang berjuang dalam tubuh kita. Ada sesuatu yang berjuang dalam jiwa kita. Kita mau melakukan hal yang baik, bukan yang baik yang kita kerjakan, tetapi hal yang tidak baik yang kita kerjakan. Itu dalam kitab Roma demikian. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, nah, kita harus mempersiapkan hidup kita sebaik mungkin. Kita harus melawan itu. Ya, firman Allah berkata, matikanlah seluruh keinginan daging kita. Biarlah keinginan roh yang muncul dalam setiap kehidupan kita. Karena tempat yang Tuhan sediakan bagi kita itu tempat yang sangat-sangat besar. Ya, di situ dikatakan ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bukan sedikit tapi banyak tempat tinggal. Jadi kalau Tuhan sudah mempersiapkan itu, saya mendengar beberapa kesaksian daripada ada salah satu pengerja daripada yang Wico. Saya baca bukunya dan saya lihat bahwa ketika dia meninggal, dibawa ke tempat ke surga, dan di surga sana ternyata segala perbuatan baik kita, rumah kita dibangun. Saya tidak tahu apa itu benar atau tidak karena saya belum pernah ke sana. Ya, tetapi ketika kita melakukan segala hal yang benar di hadapan Tuhan, rumah kita semakin dibangun, temboknya dibangun, fondasinya dibangun, temboknya dibangun, atapnya dibangun, dan semua itu tergantung kepada kita. Berarti apa? Kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh lebih lagi. Karena apa? Yang membangun rumah kita adalah kita sendiri. Ya, rumah rohani kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Ya, bukan
orang lain yang membangun, tetapi kita sendiri yang harus membangun rumah kita. Dan itu luar biasa. Dengan apa? Hidup yang benar di hadapan Tuhan, mengejar, melakukan segala yang apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Karena yang dikatakan di sini rumahnya sangat besar, ya, rumahnya sangat besar. Dan di sini dikatakan Bapak banyak tempat tinggal. Nah, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita. Ya. Di ayat 9 dikatakan sesudah ia mengatakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Dan sebelum itu Tuhan sudah memberitahukan kepada mereka supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Tidak meninggalkan Yerusalem. Coba kita lihat dari ayat-ayat yang pertama. Ayat yang kedua dikatakan sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya, kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah pemberitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kenapa kita harus diperlengkapi dengan Roh Kudus? Kenapa kita harus dibaptis dengan Roh Kudus? Karena ketika kita dipenuhi dengan urapan Roh Kudus, kita dibaptis dengan Roh Kudus, ada satu kuasa yang luar biasa. Tuhan memberikan power yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kuasa yang begitu hebat, kuasa yang begitu dahsyat. Ya, bom atom aja kalah. Kalau mau dibilang, mau dibandingkan, bom atom Hiroshima dan Nagasaki aja itu kalah kekuatannya. Ya, kalau kita perhatikan baik dari pembacaan selanjutnya, ketika hari itu tiba, hari Pentakosta tiba, Petrus berdiri untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berapa banyak orang yang bertobat pada hari itu? Ada 3.000 orang. Itu dihitungnya hanya laki-laki, belum anak-anak, belum yang perempuan. Saudara bisa bayangkan sesuatu kekuatan yang begitu luar biasa, ya, kekuatan yang begitu dahsyat. Tuhan memberikan kuasa kepada murid-murid yang menanti-nantikan itu. Ya, mereka semua diperlengkapi dengan luar biasa. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke surga, selama 10 hari ke depan, mereka hidup dalam apa? Pergumulan. Ada mereka berkumpul bersama-sama, berdoa, ya, berdoa dan berdoa. Nah, itu yang terjadi. Mereka menanti. Tapi ketika tiba hari itu, mereka semua diperlengkapi dengan kuasa. Karena ayat 8 mengatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, itu yang terjadi.
kita akan menerima kuasa yang hebat, kuasa yang dahsyat. Kuasa ini bukan kita pakai untuk semena-mena untuk kepentingan kita, bukan, tetapi kita pakai untuk kepentingan Tuhan. Amin. Nah, ini yang Tuhan mau. Jadi, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Yang harus kita kerjakan ke depan, ada 10 hari ke depan, kita menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita siap dan kita ambil waktu setiap hari. Kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya doa dengan Tuhan setiap hari. Mau kita ambil waktu dan kita bergumul dengan Tuhan? Halo? Oke, kita sepakat. Jadi setiap hari minimal 1 jam kita dengan Tuhan. Untuk ketika hari Minggu depannya, bukan minggu besok ya, minggu yang ke depan, kita ada bersama-sama. Dan kita minta daripada Tuhan memperlengkapi kita dengan urapan dan kuasa. Amin. Amin. Nah, saya percaya ketika itu terjadi, ada power yang luar biasa, ada kuasa yang luar biasa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Tuhan akan pakai kita semua dalam pekerjaan, dalam bidang kita masing-masing dengan kekuatan yang luar biasa. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita rindu untuk diperlengkapi lebih lagi. Nah, jadi kita sepakat ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu mau ambil jam berapa. Jadi yang penting setiap 1 jam kita ada dengan Tuhan. Tidak perlu kita bagikan. Nah, yang penting kita ambil waktu 1 jam kita bergumul dengan Tuhan. Dan hari itu kita tiba-tiba hari itu pada hari Minggu. Hari Minggu itu tanggal berapa? 20. Besok 21, berarti 28 ya? Ya, 28 ya? Nah, 28 hari Minggu, tanggal 28 kita ada bersama-sama di sini dan kita minta daripada Tuhan untuk memperlengkapi kita dengan urapan yang hebat. Ya, dengan urapan double porsi. Nah, ketika itu terjadi, kita akan lihat hal-hal yang luar biasa pasti terjadi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, kita jaga hidup kita benar di hadapan Tuhan sehingga apa saja yang kita kerjakan itu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oke, kita lihat satu bagian lagi. Ya, kita lihat dulu dalam Lukas 24 mulai dari ayat 50. Di situ dikatakan lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangan dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi selama ketika Tuhan Yesus naik ke surga, mereka berkumpul bersama-sama. Setelah ada sukacita yang luar biasa dalam hati mereka ketika mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dan itu yang terjadi dalam setiap kehidupan murid-muridnya. Dan mereka menantikan janji Tuhan itu di Yerusalem.
Mereka ada berapa? Ada 120 orang murid-murid yang ada bersama-sama, dan mereka menantikan dengan sabar untuk diperlengkapi. Ketika mereka semua diperlengkapi, bukan lagi mereka kembali kepada pekerjaan mereka, bukan lagi yang nelayan kembali kepada pekerjaan mereka sebagai nelayan. Nah, bukan, tetapi mereka mulai tahu bahwa ada power yang gede, ada kuasa yang gede, dan mereka mulai melangkah bersama dengan Tuhan, dan Tuhan memimpin mereka dalam setiap aktivitas mereka. Dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat yang besar. Nah, ini yang harus terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan hidup kita mempersiapkan diri kita dengan baik, sehingga kita menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Dan saya percaya, dan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Nah, Tuhan mau supaya kita sadar hari-hari ini, supaya kita ambil waktu spesial dengan Tuhan. Waktu yang sisa ini mari kita pakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Iya. Di ayat 2, yang tadi sudah kita lihat lagi di dalam Wahyu. Kalau di dalam Wahyu juga mengatakan demikian, lihatlah, Wahyu 1 ayat 7, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, ketika Tuhan datang, ketika kita dikasih kesempatan untuk mempersiapkan diri kita dengan benar, dengan baik, dan Tuhan datang, Dia akan menjemput kita semua. Ya, kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan dalam awan kemuliaan. Ya, di mana Tuhan berada, kita akan ada bersama-sama dengan Dia. Nah, itu yang terjadi kalau kita lihat dari pembacaan kita tadi, bahwa ayat 10, ketika Kisah Rasul 1 ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, sehingga kita semua yang percaya kepada Dia, yang mengerjakan kebenaran firman Tuhan, yang melakukan dengan setia, yang menantikan dengan setia, kita akan dijemput dan kita akan dibawa ke sana, ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, hari-hari ini mari kita persiapkan diri kita lebih lagi, menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk mengalahkan diri kita, kita mampu untuk maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak. Haleluya. Jadi Tuhan mau supaya kita mempersiapkan hidup kita. Ada beberapa waktu ke depan ini, mulai dari hari ini kita ambil waktu spesial dengan Tuhan, kita bergumul dengan Tuhan sampai pada hari Minggu tanggal 28 kita akan ada bersama-sama dengan Tuhan dalam doa. Kita sepakat, kita dalam doa, dalam pergumulan 1 jam bersama dengan Tuhan. Jadi ketika itu terjadi, kita sama-sama ada di sini pada tanggal 28, kita minta pengurapan spesial dari Tuhan, sehingga hidup kita semakin hari semakin luar biasa bersama dengan Tuhan.
Mari tutup Alkitab kita. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih. Mari waktu yang sisa ini kami boleh mempergunakan dengan baik. Kami boleh mempersiapkan diri kami. Kami boleh mempersiapkan hidup kami yang berkenan di hadapan-Mu. Kami boleh mengejar waktu kami yang sisa. Haleluya. Untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, mampukan kami semua dengan kekuatan yang daripada Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus mengalir dalam setiap kami. Pimpin kami dan tuntun kami, sehingga kami boleh melangkah dalam kemenangan demi kemenangan, hari demi hari. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kita mau berdoa dengan Tuhan. Minta Tuhan penuhi kita. Minta Tuhan, minta kekuatan yang daripada Tuhan. Mampukan kita untuk kita ada dalam setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini memang berat, tetapi Tuhan mau kita ambil kesempatan ini. Tuhan mau kita ambil waktu ini. Kita bergumul dengan Tuhan. Serahkan setiap masalah dan persoalan kita sama Tuhan. Kita mau berperkara dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Hari ini kami bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini Tuhan, merayakan tentang kenaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Engkau pergi, Engkau menyediakan tempat bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Bekerjalah dengan hebat dalam kami. Bekerjalah dengan hebat dalam kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Inilah setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap seruan kami. Engkau mendengar setiap isi hati kami. Kami datang kepada Engkau. Kami bawa seluruh hidup kami dan kami persembahkan kepada Engkau sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan. Ambil alih, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam kami. Terima kasih. Bekerjalah dengan hebat dalam kami, Roh Kudus. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Kami bersyukur padamu. Kau ajaib, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. 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 Mari kita menyembah Dia. Angkat suara. Haleluya. Kami menyembah Engkau. Kami memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau dahsyat, sebab Engkau luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti
Sehingga kami boleh pergi untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Glory bagimu. Haleluya. Berkati kami semua. Urapi kami semua Tuhan di tempat ini. Kami yang datang dengan berbagai macam masalah dan persoalan, kami boleh kembali dengan damai sejahtera. Kami boleh kembali dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau angkat setiap masalah kami. Engkau gantikan dengan sukacita. Engkau gantikan dengan damai sejahtera yang mengalir melimpah-limpah. Bahkan semua yang ada di rumah, yang sakit pun Tuhan Engkau pulihkan. Engkau sembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur Engkau memulihkan kami semua. Haleluya. Terima kasih Pak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan kasih. Kuasa-Mu bekerja dengan hebat. Kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat. Kuasa-Mu bekerja dengan luar biasa dalam kami semua. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami, bahkan yang ada di kota-kota yang lain Tuhan. Mari Tuhan Engkau lawat, bahkan di luar negeri pun Tuhan Engkau jaga mereka, Engkau lawat mereka, Engkau jamah mereka Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu mengalir atas mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Berkati kami dalam setiap pekerjaan kami. Berkati kami dalam bisnis kami. Berkati kami dalam usaha kami. Apa saja yang kami kerjakan hari-hari ini, bahkan dalam pelayanan, Engkau memberkati kami dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Mari silakan duduk kembali. Oke, kita akan memberikan persembahan. Oke, mari kita sama-sama berdiri, kita angkat setiap persembahan kita dan kita mau berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kami mengangkat setiap persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari Bapa berkati setiap persembahan yang kami sudah persiapkan dari rumah. Kau nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah ini boleh berguna bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberkati kembali 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Percaya katakan amin. Haleluya. Ada pengumuman? Oh iya, karena hari Minggu kita pakai apa? Batik apa? Batik ya? Belum. 28 kita pakai batik. Bukan 28 hari Minggu terakhir. Minggu keempat. Oke. 28. Oh, minggu keempat ya, benar. Iya. Bapak Ibu terus berdoa biar semua urusan kita boleh terselesaikan dan juga alat-alat musik bisa kita kembali adakan dan juga semua renovasi ini boleh selesai dengan baik. Ya, terus berdoa untuk ini dan ada 10 hari kita sama-sama berdoa biar Tuhan buka jalan buat kita semua sehingga semua terselesaikan dengan baik. Amin. Haleluya. Ada lagi? Osya? Ada? Tommy? Ada? Apa-apa? Oke. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ada yang perlu tahu dalam tadi juga. Oke. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Kau Allah yang hebat, dahsyat dan luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Engkau telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Sebentar juga ketika kami tinggalkan tempat ini, kami bersama-sama keluarga kami ada di dalam perjalanan menuju ke rumah kami masing-masing. Engkau menyertai kami, Engkau memimpin kami, Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam setiap kami. Dalam sisa hari ini, dimanapun kami berada, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau memberkati kami semua dalam pekerjaan kami. Engkau memberkati kami
dalam bisnis kami, Engkau memberkati kami dalam usaha kami, dalam pelayanan kami masing-masing. Engkau memberkati kami dengan ajaib, dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Dalam pergumulan juga dalam 10 hari ke depan, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau memberkati kami dengan kekuatan, Engkau mampukan kami untuk ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menarik kami Tuhan, Engkau yang membawa kami Tuhan, Engkau yang menyatakan kuasa dan kemuliaan dalam setiap kami di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat semua kami yang di rumah pun, lawatan Tuhan terjadi atas kami semua di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala puji dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin kami, baik yang ada dalam bangsa ini, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, baik itu Bapak Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, bahkan semua pejabat-pejabat negara yang ada. Tuhan, lawat mereka Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan sukacita, mereka bekerja dengan kekuatan yang daripada Engkau melimpah dalam setiap mereka. Oh, target-target yang harus diselesaikan, biarlah mereka boleh menyelesaikannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan pemimpin-pemimpin di gereja Betel Indonesia pun kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Engkau bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa untuk sinode yang akan berlangsung pada bulan Agustus nanti, yang diserahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Bapa, nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu. Baik itu semua yang dibutuhkan Tuhan, baik dana, baik segala akomodasi dan semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan sendiri ambil alih, Tuhan sendiri memberkati dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan. Kami juga berdoa yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan, mari Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan semua, baik dalam jemaat ini yang ada bersama-sama dengan kami maupun yang tidak bersama-sama dengan kami, yang ada di luar sana, di kota-kota yang ada di luar sana. Mari Tuhan, Engkau ambil alih mereka, Engkau jamah mereka, Engkau pulihkan mereka. Kami juga berdoa buat Opung, kami juga berdoa buat Papa di rumah. Tuhan lawat, Tuhan memberikan kekuatan baru, semangat baru, membakar hati mereka, membuat roh mereka terus menyala-nyala di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa Tuhan yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima